Shalom, perkenalkan nama saya Indar Gulo dengan NIM 2301040255. Di sini saya akan mempresentasikan soal UAS mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan dari Bapak Nasib Tua Lumban Gaul, MED. Dengan soal yang pertama yaitu, bagaimana organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi dengan baik. Organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi dengan baik dengan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan melibatkan penetapan tujuan dan penentuan strategi. Pengorganisasian melibatkan struktur organisasi, penugasan tugas, dan pembagian tanggung jawab. Pelaksanaan melibatkan eksekusi, rencana, dan pembagian dan pengambilan keputusan, dan pengawasan melibatkan pemantauan kinerja untuk memastikan tercapainya sebuah tujuan yang ingin dicapai. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan Kristen. Perbedaan manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan Kristen yaitu manajemen pendidikan merupakan salah satu proses yang dilakukan seseorang atau beberapa orang untuk melakukan sesuatu seperti tugas atau pekerjaan. Manajemen pendidikan juga ditekankan dalam upaya seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Sedangkan manajemen pendidikan Kristen merupakan bidang keilmuan baru yang mempelajari tentang mengimplementasikan prinsip, fungsi, dan teori manajemen dalam upaya mengembangkan atau memajukan pendidikan Kristen. Dengan soal yang ketiga ialah jelaskan implementasi atau penerapan 14 prinsip manajemen Henry Fayol di sekolah. 14 prinsip manajemen Henry Fayol di sekolah yaitu 1. Disiplin. Kita harus mematuhi dan peduli terhadap peraturan-peraturan yang ada di sekolah. 2. Aturan. Setiap orang harus berada di tempat yang benar pada waktu yang telah ditentukan. 3. Keadilan. Guru harus memperlakukan siswa dengan penuh kasih dan adil agar tidak menimbulkan rasa benci satu sama lain. 4. Semangat kesatuan. Meningkatkan semangat dalam pembelajaran. 5. Inisiatif. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa. 6. Sentralisasi. Pengambilan keputusan yang baik. 7. Divisi pekerjaan yaitu pembagian pekerjaan. 8. Otoritas yaitu hak dan tanggung jawab. 9. Subordinasi, kepentingan organisasi baik personal maupun kelompok. 10. Rantai skalar, garis otoritas dari atas ke bawah harus jelas. 11. Kestabilitasan masa kerja, pekerjaan yang dilakukan secara beraturan. 12. Remunerasi, pekerjaan harus diberikan upah atas pekerjaan yang dilakukan. 13. Kesatuan perintah, setiap pekerja sebaiknya menerima arahan hanya dari satu orang saja. 14. Kesatuan pengarahan, setiap grup dari kegiatan organisasi memiliki tujuan yang sama. Soal yang keempat yaitu, jelaskan perbedaan di antara 3 level sektor dalam bidang manajemen pendidikan. 3 level sektor atau bidang manajemen pendidikan. 1. Makro. Pada level makro ini adalah sektor tertinggi dalam bidang manajemen pendidikan yaitu seperti pemerintah pusat atau Kementerian Agama. 2. Meso. Pada level meso ini merupakan sektor menengah dalam bidang manajemen pendidikan yaitu seperti dalam provinsi atau kabupaten dan kota. 3. Mikro. Pada level mikro ini merupakan sektor terendah dalam bidang manajemen pendidikan yaitu seperti di sekolah, kelas belajar, dan kelompok-kelompok belajar lainnya. Itulah perbedaan dari ketiga sektor tersebut. Makro sektor tertinggi, meso sektor menengah, dan mikro sektor terendah. Soal yang kelima yaitu, jelaskan model manajemen dan model kepemimpinan yang dibutuhkan kepala sekolah ketika mengoperasikan lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Model manajemen melibatkan kemampuan untuk merencanakan secara efektif, mengorganisasikan sumber daya, mengarahkan eksekusi, dan mengendalikan proses pendidikan. Di sisi lain, model kepemimpinan
memainkan peran yang penting dalam membimbing dan memotivasi staf, guru, dan siswa. Kepemimpinan yang efektif melibatkan kemampuan untuk memberi arah visi, mendukung perkembangan profesional, dan membangun budaya sekolah yang positif. Dengan mengintegrasikan baik model manajemen maupun kepemimpinan, seorang kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan sekolah yang efektif dan efisien. Sekian dari video saya tentang soal UAS dasar-dasar manajemen pendidikan dari Bapak Nasib Tua Lumban Gaul, MED, yang bisa saya paparkan pada hari ini. Terima kasih. Shalom.